Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kula panjenengan sami dipun kepalaken Allah Subhanahu wa taala wonten sasaenipun panggenan di sebaik-baik tempat, yakni bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Salah satu majelis terbaik yang Allah Subhanahu wa taala banggakan siapapun yang hadir dalam majelis ilmu di makhluk-makhluk terbaik di sisinya, berarti para malaikat. Yang jaminan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, maka sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu ini sesuatu yang teramat sangat harus kita syukuri sebagai seorang hamba Allah yang mendapatkan kemurahan, kenikmatan, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Salawat salam semoga senantiasa teriktikot di qalbi manah kula panjenengan sami kedah yakin boten wonten keraguan sedikit pun bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan untuk menjadi uswah dan qudwah kita dalam hidup semata adalah Rasulullah SAW. Yang kami hormati jajaran pembina pengurus Majelis Taklim Kurma bersama dengan seluruh bunda yang hadir di pagi hari yang penuh berkah ini. Insya Allah pagi hari yang penuh berkah ini, para bunda, kita akan mengkaji apa bu? Judulnya declare. Baik. Kita akan mencoba untuk melihat bahwa dalam setiap peristiwa itu ada Allah di sana. Bahwa kehidupan panjenengan kula sami itu tidak pernah terjeda, dan tidak pernah terpisah dengan Allah. Kalaupun kemudian kita merasa Allah jauh, maka sejatinya bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang menjauh. Masih ingat lagunya Kang Samsudin Bimbo ketika beliau mensyairkan judul lagu Tuhan, aku jauh, aku dekat. Jadi yang menjauh dan mendekat itu kita. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membersamai hamba. Maka kalau panjenengan dan saya merasa jauh dari Allah, maka sejatinya jarak itu kita yang menciptakan. Jarak itu kita yang membuat, jarak itu kita yang melakukan, bersebab Allah tidak membuat jarak dengan hamba. Allah senantiasa membersamai kita. Maka nanti kita akan melihat dari ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW untuk melihat seberapa sejatinya Allah mengabarkan kepada kita dalam banyak ayat dan sunnah Rasulullah tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita buka dengan surah
surah besi. Apa itu besi itu? Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat keempat. Di ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada panjenengan kula sami, wa huwa, dan dia Allah ma'akum. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membersamai kalian, begitu kata Allah pun. Aina ma kuntum, dimanapun panjenengan berada. Allah Subhanahu wa taala menggaransi, menjamin bahwa Allah akan membersamai panjenengan kula sami dimanapun kita berada. Artinya apa, Bu? Di Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda ini Allah membersamai kita, Bu? Membersamai. Allah bersama dengan panjenengan dan saya karena kalimatnya sangat jelas, tidak membutuhkan interpretasi yang membutuhkan banyak ilmu alat, enggak. Jadi sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma'akum. Allah membersamai kalian, ya wahai seluruh manusia, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Mohon maaf ya, bahkan di tempat-tempat yang kita merasa kotor, Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, membersamainya dalam dimensi ilmunya, pengetahuan Allah, asyahidnya, al-ilmunya, ya, al-alimnya. Allah zat yang maha mengetahui, asyahid Allah zat yang maha menyaksikan, al-khawas Allah zat yang maha memperhatikan atau memonitoring. Berarti meskipun kita berada di dalam, mohon maaf, toilet, Allah Subhanahu wa taala membersamai panjenengan di dalam kemahatauannya. Sehingga tidak ada waktu, tempat yang kita terjeda dari kemahapengetahuan Allah, kemahapengawasan Allah Subhanahu wa taala. Toilet ada, Bu, di dalam toilet, CCTV ada, Bu, dalam toilet? Tidak ada. Kalau ada kita protes. Tapi CCTV langit, al-alimnya Allah, asyahidnya Allah, al-khawasnya Allah, itu senantiasa membersamai panjenengan dimanapun, hatta bahkan bisa mendeteksi bukan hanya suara lahir kita, tapi suara hati kita, suara batin kita, prasangka kita. Maka jenengan duduk seperti ini, kemudian panjenengan berprasangka, berhusnudzon, alhamdulillah ya Allah, untuk nunggu kok pas sebelah kanan kiriku orang-orang yang menyenangkan. Karena baru duduk sudah ditawari permen, Bu. Jenengan alhamdulillah. Tidak kemudian baru duduk sebelah sudah bilang, Bu, jenengan ngasih pulpen, Pulau Wali. Dalam hati kemudian muncul la yunaji da'niyah. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, ketika panjenengan hadir di tempat ini, ingat Allah mengawasi, Allah memutabai, Allah memonitoring panjenengan, baik lidah kita, bahasa tubuh kita, bahkan prasangka atau bahasa hati kita. Maka jaga agar supaya catatan amal panjenengan kula sami itu nggak ada yang merah. Bun, dulu ketika panjenengan selesai sekolah, mungkin sekarang masih ada yang sekolah kuliah, ya, masih kuliah, mungkin S2, S3, padahal Samsung sudah S12. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ketika panjenengan berada di tempat manapun, sekali lagi monggo sarang-sarang menghadirkan ini. Allah lihat loh, ini Allah As-Sami sedang mendengar ucapan saya loh. Ini Allah Al-Hawas sedang memperhatikan dan memutaba'ah, memonitoring suara hati saya, agar supaya kelak pada saat raport dibagi di yaumil hisab, di hari ketika perhitungan itu dilakukan, rapor panjenengan kula sami boten wonten ingkang abrit. Bukan berarti merah itu jelek sehingga yang pakai kudu merah jadi sungkan, nggak ada kaitan dengan itu. Tetapi kita semua menghindari untuk kemudian masuk surga. Loh, masuk surga kok menghindari terus,
Kita menghindari masuk surga dengan cara mampir neraka dulu. Gini mboten. Makanya doa panjenengan, doa sapu jagat itu gimana, Bu? Yang pertama, atina bang fid dunya hasanah. Ya Allah, saya mohon, saya minta panjenengan berikan dunia yang baik bagi saya. Handphone dunia, Bu? Dunia. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon agar supaya handphone ini jadi baik bagi saya. Pembela saya kelak di hadapanmu. Handphone yang tidak melalaikan saya pada sujud rukuk pada panjenengan. Handphone yang tidak menjadikan saya lupa dengan membaca ayat-ayat panjenengan, baca Quran, deres Quran. Handphone yang tidak terisi dengan kalimat-kalimat sumpah, serapah, ghibah, dan seterusnya. Artinya di dunia hasanah itu dari mulai handphone panjenengan, sepatu panjenengan, baju panjenengan, dan seterusnya. Makanya sering saya sampaikan, doa ini bukan doa serampangan sembarangan, ini doa yang muatannya sangat-sangat lengkap. Sehingga ketika panjenengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikan dunia saya baik dan diijabah oleh Allah. Bahkan ketika panjenengan membeli baju, gamis, kerudung, itu oleh Allah dijadikan gamis yang baik, gamis yang berkah, gamis yang manfaat, gamis yang menjadikan panjenengan akan mendapatkan pahala ketika memakainya. Kenapa? Ketika memilih gamis untuk membeli, jenengan apa Bu? Meniatkan ini penutup aurat terbaik buat saya, bukan ini gamis yang jamaah kurma belum ada yang punya. Karena kalau kemudian panjenengan membeli kerudung atau gamis kemudian berhitung iketoe kurma wis ono, Istiqomah Qalbun Wahid sudah ada, Majelis Taklim Istiqomah Loko sudah ada, maka jenengan kemudian mencari gamis lain agar supaya jadi gamis pertama yang dipakai dan pertama yang ada di Majelis Taklim. Kalau seperti itu niatnya, berarti niat kita tak sekedar menutup aurat, atau bahkan niat itu tidak ada, tapi yang ada niat pamer. Kalau sudah niat pamer itu Bun, duduk seperti ini aja gelisah. Kenapa gelisah? Ketika tidak ada yang melihat baju barunya, karena itu rasanya gelisah. Pulang tidak ada yang ngelem jengkel. Terus kayak lambi api-api, kasih parfum sampai setengah botol. Kalau nggak ada yang nolong, nggak ada yang muji, nggak ada yang lihat, kecewa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti ya Allah jadikan dunia saya baik bagi saya ya Allah. Motor saya motor yang menjadikan jalan hidup saya tertuntun oleh hidayah panjenengan. Motor yang paling banyak itu untuk kegiatan-kegiatan kajian. Motor yang paling banyak untuk kegiatan-kegiatan ngantar anak, ngantar suami ke stasiun untuk pergi bekerja misalnya dan seterusnya. Motor yang ketika ke pasar kita gunakan dalam rangka untuk menjadikan suami dan anak-anak ketika berangkat kerja dan sekolah nyaman mengkonsumsi makanan kita, bersebab cara masaknya saja. Kira-kira kangkung itu dunia atau akhirat urusannya? Dunia, tapi kangkung yang jenengan tumis itu menjadi kangkung yang penuh berkah karena setiap tumisan itu berisi kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah. Tidak setiap tumis astagfirullah innalillahi. Sambil bayangkan wajah suami. Astagfirullah innalillahi. Itu di dunia hasanah. Jadi semua yang bersifat duniawiah. Yang kedua apa Bun? Wafil, ya Allah jadikan akhirat saya baik ya Allah, dari mulai ketika saya masuk di barzah, ketika roh ini keluar nanti entah kapan ya Allah, tapi saya yakin bahwa roh ini akan lepas dari jasadnya sesuai dengan kehendak-Mu, ketetapan dan ketentuan waktu-Mu. Dan ketika lepas roh jenengan kula sami, pintu-pintu langit itu malaikat berebut untuk membuka, bersebab saking harumnya roh yang lepas ke langit. Dan malaikat bertanya, roh siapa ini, roh siapa ini, betapa harum baunya. Disambut dengan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Jadi ruh yang tenang, ruh yang diridhoi Allah, ruh yang ridho dan diridhoi. Dari mulai barzah jenengan baik, berarti selamat. Barzahnya lapang, terang. Maka orang Jawa bilang mugo-mugo jembar kubure padang. Kita berharap barzah kita adalah barzah yang lapang, bukan yang sempit. Barzah yang terang, bukan barzah yang gelap. Lapangnya jalan, terangnya barzah, bersebab apa Bu? Aman. Aman. Apa yang panjenengan lakukan hari ini itu akan menentukan seperti apa kondisi dan keadaan barzah kita nanti. Jadi barzah kita nanti akan bergantung, sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Benar Bu? Didikan panjenengan atas putra-putri panjenengan akan menjadi kontribusi paling besar terhadap terbentuknya karakter anak jenengan di masa nanti. Maka kalau ada orang sepuh kok putra-putri ini pun takdim, putra-putri ini pun takdim itu berarti menghormati, mengagungkan bunda ayahnya gitu ya, dan seterusnya. Itu pasti cara mendidik anak-anaknya di masa kecil adalah cara mendidik yang baik dan contoh yang baik. Jadi bunda yang dirahmati Allah, dari mulai barzah sebab itu kemudian kiamat dikumpulkan di padang mahsyar selamat. Yaumul hisab mulai dihitung jenengan selamat. Rapor dibagi nggak ada yang merah. Mizan ditimbang, yaumul mizan. Mizan itu apa Bu? Timbangan. Ketika ditimbang amal, ternyata kebaikan panjenengan lebih berat dibanding keburukan. Ini namanya akhirat yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Sampai ujungnya di atas sirat. Panjenengan di atas sirat, berjalan di atas sirat. Ustaz yang bisa berjalan di atas sirat sampai selamat, itu pasti dulu pemain sirkus yang hebat. Itu kalau kita bicara keseimbangan tubuh, benar Bu? Tapi kan nggak begitu konsepnya. Bahwa yang selamat, yang bergerak cepat, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang seperti orang naik kendaraan, ada yang seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak, ada yang dari awal sudah bergelantungan antara selamat dan orang selamat. Semua disebabkan apapun amal masing-masing. Maka yang jenengan lakukan hari ini, besok, lusa, sampai kita wafat, itulah yang akan menentukan seperti apa sirat kita. Sampai kemudian mendapatkan syafa'atul uthma. Syafa'atul uthma itu syafaat yang agung. Tidak ada nabi dan rasul yang punya syafaat ini. Kejaba sih tentu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam punya syafaat, punya. Nabi Nuh punya syafaat, punya. Nabi Idris punya syafaat, punya. Tapi tidak seagung syafaat Rasulullah SAW. Maka yang akan mendapatkan syafaatul uthma di yaumul akhir dari Kanjeng Nabi adalah orang yang Allah mengizinkannya. Yang kedua, orang yang mencintai Kanjeng Nabi secara benar, tak sekedar lisan tetapi perilaku. Kalau saya bilang sama istri saya, "Nih, I love you, ukhibuki, saya mencintaimu." Tapi pada saat yang sama sambil saya bilang aku mencintaimu, sambil tak cepetok, sambil tak juwewer gitu Bu. Apakah itu menunjukkan cinta? Yang kita khawatirkan adalah kita bilang kita itu mencintai Kanjeng Nabi, tapi perilaku kita menyakiti Rasulullah SAW. Lidah kita bersolawat, tapi cara kita bersolawat dengan apa yang Rasul tidak senang, Rasul tidak ridho. Kita mengucapkan kalimat sholawat, joget-joget, lenggak-lenggok yang Rasul itu melarang itu, dan pasti sedih. Artinya kita menunjukkan bahwa kita cinta Rasulullah dengan cara yang benar, cara yang Rasul senang, cara yang Allah dan Rasulnya ridho. Nah, kita selamat itu fil akhirati. Terus yang ketiga apa? Ini yang jarang dipahami. Waqina Allah adzabannar. Ya Allah dan panjenengan hijab, lindungi saya dari api neraka. Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap api neraka itu Bun, bersebab ada loh Bun orang yang masuk surga tapi mampir dulu.
Dan kita nggak pengen, wonten yang pengen masuk neraka dulu. Nggak pengen, kita pengen masuk surga tanpa hisab tuh pol berarti. Amin. Semoga dimudahkan. Pol baiknya maksudnya. Jadi masuk surga tanpa hisab itu golongan para syuhada, para wali, orang-orang yang paling alim. Nah, semoga kita masuk di sana. Meskipun ngomong begini itu kadang kok bisa. Tapi bisa ketika kemudian Allah berkehendak dan kita berusaha. Kita terus berusaha. Ya Allah, lalu kadang mensyukuri nikmat panjenengan saja masih salah. Mungkin pun jenengan dan saya bersyukur dengan cara yang salah. Contoh kata gini, contoh kata panjenengan pagi-pagi pengen bubur ayam. Tiba-tiba sahabat panjenengan Gusten ngirim bubur ayam ke panjenengan. Pas panjenengan pengen. Ketika kemudian panjenengan pengen dapat kiriman bubur ayam lengkap sauboran ini. Semua ada dari mulai kacang, ayam, suwir, kemudian ya lengkap berapa? Nanti saya khawatir dengan ngiler. Ketika kemudian dikirim lengkap seperti itu, panjenengan langsung WA atau nelpon teman panjenengan begini. Bu, jenengan kalau dikirim pas pengen, kira-kira panjenengan langsung nelpon apa dah? Atau WA apa dah? Langsung, saking seneng. Tetapi pun kalau kemudian kita ditanya kesejatian dari nikmat itu, siapa yang menggerakkan hati teman panjenengan untuk ngirim? Allah. Yang menjadikan dia punya rizki untuk berbagi. Allah. Gini betul? Yang menjadikan Gosen itu selamat dari mulai start pengiriman sampai finish kenjenengan. Allah. Artinya dibalik Gosen si pengirim, dibalik teman panjenengan itu, Bu. Itu yang paling dominan siapa? Allah. Tapi kadang kita itu terima kasihnya pada yang ngirim, lupa pada sumbernya. Gitu betul? Yang dititipi Allah kita lupa pada sumbernya. Kita dapat hadiah dari sahabat kita bolak-balik motor nuwun matur nuwun ditelepon ketemu matur nuwun, tapi kita lupa matur nuwun kepada Allah yang menggerakkan hati sahabat kita sehingga tiba-tiba terbayang wajah jenengan, terbayang wajah jenengan yang melas pengen bubur, tiba-tiba muncul dalam hatinya, yang dengan itu menggerakkan dia untuk membelikan bubur jenengan. Bun, pernah nggak jenengan memberi sesuatu pada orang lain bersebab wajahnya mengingatkan jenengan dengan seseorang? Mungkin ibu kita, mungkin paman kita, mungkin nenek kita, sehingga kemudian muncul perasaan pelas dan kemudian jenengan berbagi dengan dia. Mungkin Bu? Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi Bun, ketika panjenengan mendapat kenikmatan jangan berhenti pada yang ngirim, tetapi harus ditembuskan kepada sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya hamdalahnya itu benar, agar supaya hamdalahnya itu benar-benar mendapat pahala dan menjadi tambahan timbangan, bobot timbangan kebaikan panjenengan di yaumil mizan. Baik, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang senantiasa membersamai panjenengan aina ma kuntum dimanapun panjenengan berada. Oh, berarti saya wajib yakin, wajib menghadirkan Allah dimanapun, melihat Allah dimanapun. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang panjenengan kula sami lampahi kerjakan lakoni. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan apa-apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita prasangkakan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebersamaannya tidak akan renggang, kebersamaannya tidak akan berjarak. Kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu yang tidak semua orang punya sifat dan karakter ini. Surah An-Nahl, ya, surah 16 ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika yang lewat tadi sedang sakit kiranya Allah menyembuhkan. Jika yang meninggal seorang muslim, mukmin, muslimat, mukminat kiranya Allah menerima amalnya.
Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqaw. Ma'a itu bersama. Sesungguhnya Allah membersamai siapa? Alladzina, wong-wong kang, orang-orang yang apa? Ittaqaw, orang-orang yang bertakwa. Bun, Allah itu senantiasa akan membersamai orang yang bertakwa. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah dawuhkan, hadis qudsi itu kan dawuhipun Gusti Allah tetapi redaksinya Rasul. Maka qala Allah Ta'ala, begitu kalimatnya, bukan qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, jika hambaku mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka Allah akan mendekati jenengan berlari. Bun, jenengan dari rumah ke sini datang menaiki kendaraan, lalu sih datang ke sini untuk bertemu Allah melalui majelis ilmu. Jadi ke sini itu bukan bertemu si A, si B, si C dan seterusnya, itu hanya perantara saja. Sejatinya ke sini kita pengen ketemu Allah, karena Allah ada di majelis-majelis seperti ini dan Allah ada dimanapun. Di majelis ini keberadaan Allah dalam rangka untuk memberkahi orang yang datang. Para malaikat membentangkan sayap di atas kita. Ustaz, boten ini kipas angin. Tapi sejatinya ada malaikat yang membentang sayap, memohonkan ampun siapa saja orang yang ada dalam majelis ilmu dari awal sampai akhir. Masya Allah, dimohonkan maaf. Maka di dalam majelis yang Rasul menyebut Raudhah min Riyadhil Jannah ini, kebun di antara kebun-kebun surga ini, jaga agar supaya niat kita dari awal sampai akhir senantiasa lurus dalam rangka mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian, waduh, kamera itu loh kok ngadep Ustaz TikTok toh, kudu kan muter-muter segala itu kayak kok. Gak usah gitu ya. Kalau diputar-putar saya juga lebih senang, tidak saya terus, sebenarnya saya sungkan kalau terus urusannya. Baik, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Bun, kalau panjenengan ditanya, takwa itu apa, Bu? Jangan bilang tahul. Apa, Bu? Melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Itu definisi yang sangat tepat, benar, 100% tidak ada yang salah. Cuman kadang kita mengaplikasikannya agak bingung. Tapi kalau kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, imamnya Masjid Nabawi, "Ma taqwa?" Apa itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, takwa itu, wahai khalifah, seperti jenengan kalau berjalan di tempat yang sempit, banyak durinya, banyak belingnya, banyak onaknya. Maka apa yang jenengan lakukan, wahai khalifah Amirul Mukminin? Kata Umar, ya saya sangat berhati-hati. Jalan saya akan saya lakukan dengan sangat hati-hati agar supaya kaki saya tidak cedera terluka. Maka kata Ubay bin Ka'ab, hadza taqwa, huwa taqwa. Itulah takwa, dialah takwa. Artinya bunda yang dirahmati Allah, berarti takwa itu adalah sikap hati-hati seorang hamba agar supaya tidak mengundang murka Allah. Sikap hati-hati yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menghadirkan ridho Allah dalam kehidupannya. Hati-hati. Cara berbicara hati-hati. Maka ada kalimat berpikir sebelum bicara. Gitu betul. Ditimbang dulu, kalau saya menyampaikan ini kira-kira manfaat dan maudaratnya lebih banyak mana. Kalau saya broadcast, kalau saya kirim ke sahabat saya kalimat ini, kira-kira antara kebaikan dengan maudaratnya lebih banyak mana, dan seterusnya. Dari mulai cara bersikap ya, dan seterusnya. Hati-hati. Sampai kemudian hal yang lebih urgent, menyekolahkan anak, memuliakan anak, memilih rumah, ya, lingkungan rumah misalnya, lingkungan perumahan, ya, lingkungan rumah, lingkungan kampung, ya, dan seterusnya. Jadi semuanya dilakukan, dipilih secara hati-hati. Memilih makanan, menawar makanan ketika kita harus menawar dalam proses jual beli, semuanya dilakukan secara hati-hati. Duduk seperti ini,
dilakukan secara hati-hati. Kalau saya duduk kemudian kaki saya selonjorkan, sebelah merasa nyaman nggak ya? Maka kemudian kita bilang, Bu, nun sewu, dalam gerigingen, dalam mangsa selonjor. Oh, betul apa? Kalau jadi pengen cuma sungkan lah, akhirnya selonjor bareng gitu kan. Jadi kehati-hatian sikap untuk kemudian target kita mendapat ridho Allah dan menghindari murkanya. Walladzina hum muhsinun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl 128, dan orang-orang yang akan terus dibersamai Allah sehingga langkahnya adalah langkah yang dituntun Allah, sehingga pandangan matanya adalah pandangan mata yang dituntun Allah, sehingga lidahnya adalah lidah yang ketika berbicara dituntun oleh Allah. Salah satunya selain takwa adalah alladzina hum muhsinun. Mereka itu adalah orang-orang yang muhsin, itu orang yang senang dengan perilaku hasan, baik. Orang-orang yang baik dalam perilaku, orang-orang yang baik dalam perkataan, perbuatan, dan orang-orang yang senantiasa menata hati untuk tidak berprasangka kecuali berhusnudzon, utamanya kepada Allah, utamanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, orang yang husnudzon kepada Allah itu pun orang yang pada akhirnya, pada ujungnya gampang syukur, sulit ngeluh. Orang yang senantiasa husnudzon billah itu adalah orang yang pada ujungnya Anda akan mengenal beliau sebagai orang yang syukurnya gampang keluar syukurnya, dan ngeluhnya sulit, wongel. Kalau jenengan mencari keluhan orang itu hampir gak ketemu. Itu orang yang bertakwa dan muhsin, orang yang muttaqin dan orang yang muhsinin. Orang yang bertakwa lagi orang yang senang berbuat baik, maka mereka ini adalah orang yang dibersamai Allah. Dan salah satu ciri utama orang seperti itu adalah mudah sekali menemukan apa yang dia bisa bersyukur. Sulit sekali untuk melihat sesuatu yang menjadikan dia ngeluh. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun yang keluar pasti syukur atau sabar. Cuman itu toh, nggak ada ngeluh, ngeluhnya diganti sabar. Ketika kemudian ketemu dengan kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, kok kemudian berada di tengah-tengah majelis ini, dicepit kanan kiri depan belakang gitu, dan kemudian merasa AC-nya gak kerasa karena dijepit sana sini, maka kemudian dia bersyukur, ya Allah matur sumbah nuwun, dilindungi oleh bunda-bunda yang ada depan, belakang, kanan, kiri dari AC yang saya agak khawatir dengan kondisi tubuh saya kalau kena dingin. Atau kalau jenengan pas pengen dingin tapi kemudian nggak kena AC-nya maksimal itu ya, freonnya nggak ke panjenengan gitu ya, maka panjenengan juga tetap bersabar, ya Allah semoga dengan sabar saya ini setiap keringat yang menetes bersamaan dengan dosa yang panjenengan gugurkan. Jadi setiap hal bisa disikapi dengan kok keringatnya tambah wakil, ya Allah ini cara panjenengan untuk membuat saya merasakan sauna karena nggak kuat kalau bayar sauna. Sehingga keluar dari pengajian bobot turun 5 ons, nah lumayan karena di sauna. Baik, saya bilang begini jangan jenengan langsung lihat ini kanan belakang ini. Nah ini jangan langsung foto ini. Baik, yang berikutnya para bunda yang dirahmati Allah, surah Fussilat ayat 53. Jadi bagaimana kemudian kita bisa merasakan kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun, tidak pernah merasa ditinggal Allah. Jadi kan coba ya melihat tayangan-tayangan jamaah haji ketika di Arafah, ketika didetailkan kamera itu secara personal pada orang per orang. Kadang jenengan melihat orang berdoa itu seperti orang ngobrol dengan Allah sambil tangannya digerak-gerakkan. Orang-orang yang merasakan Allah itu dekat, sehingga memang bisa diajak ngobrol.
Disampaikan keluhannya, ya Allah ini hamba-Mu datang ke sini dalam keadaan fakir, ya Allah bergantung pada Panjenengan, ya Allah saya itu lemah, ya Allah kadang sampai pukul-pukul kepala saya itu lemah, hamba-Mu ini hina, ya Allah Panjenengan muliakan aku bersebab ilmu dari-Mu, kebaikan dari-Mu, rahman rahim dari-Mu. Tidak kemudian merasakan Allah itu jauh, sehingga ketika berdoa hati berasa kosong, justru yang masuk adalah apa-apa yang sangat dekat dengan pikiran dan hati kita. Jadi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berasa jauh pun karena hati jenengan dan saya lebih merasa dekat dengan selain Allah. Hati kita itu kadang berasa jauh dari Allah, bersebab di dalam hati ini sudah dihuni oleh yang selain Allah dan itu dekat dengan kita. Sehingga kemudian dia merasa Allah itu jauh, tapi yang selain Allah dekat. Sama dengan begini, jenengan kalau melihat jamaah haji, bagi yang sudah semoga Allah diberi kesempatan kembali minimal umroh lagi, bagi yang belum semoga oleh Allah disegerakan di waktu dan tempat yang paling tepat bersama keluarga panjenengan. Kalau panjenengan melihat jamaah haji di Jamarat di Mina, tempat melempar jumroh, ketika kemudian jamaah haji itu melempar jumroh, yang dilempar itu simbolisasi apa? Yang dilempar? Yang jenengan bilang setan, nggak usah lihat saya begitu. Kayaknya puas lihat saya setan gitu. Yang dilempar simbolisasi setan. Ketika kemudian melempar yang diucapkan apa, Bu? Iya, benar. Berarti jenengan insya Allah sudah pernah haji atau minimal manasik. Haji waktu kita TK. Jadi ketika kemudian kita melempar dan yang kita lempar setan itu tadi, Bu ya. Kita melempar sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dengan nama-Mu ya Allah, Zat yang Maha Besar. Menghadirkan kebesaran Allah dalam hati dan pikiran untuk menjadikan yang di depan kita itu kecil. Menjadikan Allah itu maha besar, kebesaran Allah itu menguasai kita sehingga yang di hadapan kita menjadi kecil. Persis seperti dengan sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul. Takbir itu berarti membesarkan. Ikhram itu berarti masuk pada fase yang diharamkan hal-hal lain kecuali sholat. Hal-hal lain sudah haram, nggak boleh masuk. Bumbu rujak yang kurang nggak boleh masuk, memel yang belum tintas nggak boleh masuk. Maka namanya takbirnya takbiratul. Caranya agar supaya nggak masuk, maka besarkan Allah. Maka kalau jenengan dan saya sholat Allahu Akbar, langsung ya Allah memeanku, itu berarti yang besar bukan Allah, memean. Saya itu karena ketika panjenengan takbir sudah diminta menghadirkan apa? Ya Allah panjenengan yang maha besar, maha agung, yang paling mendominasi saya hari ini. Takbir, ihram, haram. Maka yang lain haram masuk dalam sholat kita. Sama dengan jenengan lempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim, agar supaya setan itu kecil, berasa kecil, maka hadirkan kebesaran Allah. Tetapi yang paling celaka adalah orang yang mengucapkan Allah maha besar, dalam saat yang sama hatinya sedang membesarkan yang selain Allah. Berada di tanah suci dekat dengan Baitullah. Bait itu apa, Bun? Baitun, bait bermakna rumah. Baitullah berarti rumah Allah. Ada orang yang dekat dengan rumah Allah, bahkan bertawaf mengelilingi Baitullah, tetapi tidak ketemu Allahnya. Ketemu baitnya, tapi nggak ketemu. Berarti dia membesarkan Ka'bah melebihi Rabbnya. Dia mentakjubi Ka'bah tapi tidak mentakjubi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi dia yang terpenting bertemu Ka'bahnya bukan Allahnya. Makanya Allah itu melatih. Puncak haji itu di tanah halal. Ini berkali-kali saya ulang untuk menegaskan pada diri saya sendiri maupun jenengan semua. Allah itu menjadikan puncak haji itu di tanah halal, bukan tanah haram. Bukan di Makkah Al-Mukarramah, bukan di dekat Baitullah, bukan di Masjidil Haram, bukan di Mina, bukan di Muzdalifah. Itu semua tanah haram. Tapi Allah menjadikan puncak haji Al-Hajju Arafah. Di mana?
Arafah, dan Arafah itu tanah halal. Arafah itu tanah halal. Yang lain tanah haram, Masjidil Haram, Musdalifah, Mina, semua tanah haram. Tapi Arafah tanah halal. Seakan-akan Allah tidak mengatakan dan memberikan support pada panjenengan bahwa untuk dekat dengan Allah, bahkan puncak kedekatan jamaah haji dengan Allah itu bukan di tanah haram, nggak butuh tempat khusus, tidak butuh tempat, tanahnya tanah halal. Indonesia tanah halal atau tanah haram? Tanah halal, banyak yang bilang halal. Enggak, Indonesia tanah halal. Oh, berarti untuk dekat dengan Allah kita tidak harus berada di tempat khusus istimewa, dimanapun kita bisa dekat dengan Allah. Jadi cara Allah membalik logika manusia itu luar biasa dalam banyak peristiwa haji, termasuk melempar jumroh. Jenengan melempar jumroh, yang dilempar simbolisasi syaitan. Cocoknya Bu, cocoknya versi kita, yang dilempar setan loh Ustaz. Cocoknya setan itu dilempar dengan setan, itu cocoknya dilempar dengan kerikil atau botol. Kalau versi manusia mungkin botol, atau kalau bisa watu gunung, gowedi, lego, gitu mana? Tetapi Allah memerintahkan dan bukan botol, bukan watu gunung, tapi kerikil batu kecil, untuk menunjukkan kalimat Allah dalam surah An-Nisa, inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu karena dhaifah, dia itu kecil, lemah. Oh, berarti godaan syaitan itu menjadi kuat bersebab kita yang mengecilkan Allah. Jadi godaan syaitan itu kata Allah, inna kaida syaitan karena dhaifah, sesungguhnya godaan syaitan tipu daya syaitan lemah, kecil, manakala kita membesarkan Allah. Makanya sering disampaikan oleh para motivator Islam, motivator Muslim, datangi masalahmu dengan kebesaran Allah, maka masalah akan mengecil. Tapi kalau yang mendominasi kita sejak awal masalah itu gede, maka sehebat apapun kita nyeru, Allah berasa kecil dalam hati kita. Kok masalah nggak kelar-kelar ya? Padahal saya sudah sholat, sudah sujud, sudah ruku. Jangan-jangan sholat kita, sujud kita, ruku kita tidak ketemu Allah di sana. Kita tetap merasa Allah itu kecil, nggak bisa menyelesaikan masalah kita yang sumpek, yang besar, yang berat. Jadi memahami kebesaran Allah itu menjadi hal yang niscaya, Bu. Kagem jenengan kula sami untuk kemudian kita hadirkan dalam setiap peristiwa agar kemudian yang kita hadapi menjadi kecil dan ringan. Mudah? Tidak mudah. Butuh apa? Latihan. Butuh apa? Pembiasaan. Butuh apa? Kesungguh-sungguhan. Butuh apa? Munajat terus pada Allah agar supaya kita ditolong untuk bisa istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balik hati, ya Allah, hati saya itu gampang berbolak-balik, ya Allah. Tidak lagi isuk dele sore tempe. Itu kesuwen Bu kalau hati. Hati itu bukan isuk sampai sore, berubahnya sepersekian detik. Gimana betul? Sepersekian detik bisa berubah. Jenengan mencintai sahabat panjenengan, menyukai sahabat panjenengan. Tapi pas pembagian jeruk, pembagian konsumsi, pada saat terakhir di bagian pas di teman jenengan, dan teman jenengan melihat itu sudah terakhir, tidak lanjut ke jenengan merasa tegoy. Padahal barusan kita akrab, guyon, macam-macam, senang, kita pandang wajahnya menyenangkan, tapi pas pembagian jeruk, makanan, nyampe di dia terakhir, gak jalan lagi, berarti di sana persekian sudah habis panitia, gak bergerak ke kita. Rasanya kecewa, oh ternyata bukan teman ya. Sepersekian detik hanya karena masalah jeruk, itu orang bisa memuji orang gini betul. Tapi saya lihat sebelah lagi, ya saya sebelah ini pelakunya. Fusilat 53, sanurihim, ya, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim itu kami akan memperlihatkan kepada mereka. Mereka itu kata ganti untuk menunjukkan jarak, untuk menunjukkan hati kita berjarak nggak Bu dengan seseorang. Kalau kita menyebut orang yang kita kenal dengan mereka, itu menunjukkan hati kita berjarak nggak?
Kita kenal orang-orang itu mereka. Tapi kalau kemudian hati kita tidak berjarak, kan mungkin kita sebut nama-namanya. Atau kemudian kita sebut dengan beliau-beliau itu, bukan kemudian mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ada tipikal manusia yang mereka ini kondisi hatinya berjarak dengan Allah. Maka untuk orang-orang yang seperti ini bisa jadi saya, bisa jadi panjenengan, hati kita sedang berjarak dengan Allah. Berjarak dengan Allah bersebab apa? Karena antara kita dengan Allah diisi oleh yang selain Allah. Semakin banyak yang mengisi antara kita dengan Allah, maka semakin berjarak kita dengan Allah. Mungkin yang mengisi antara kita dengan Allah apa misalnya? Suami. Mencintai suami lebih dari Allah. Mungkin Bu? Sangat mungkin. Ada istri yang mendewakan suami atau suami yang mendewakan istri. Ada anak. Ada yang lain. Itu kemudian menjadikan kita dengan Allah semakin berjarak. Tapi ada orang yang menjadikan semua objek yang saya sebutkan tadi itu, suami, anak, apa-apa yang dipunya, semuanya itu include dalam himpunan kekuasaan Allah. Sehingga dia dengan Allah tidak berjarak. Ini yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi itu. Jadi dunia tidak bisa menjadi gap antara dia dengan, karena dunia masuk dalam himpunan kemahakuasaan Allah. Semuanya ada dalam kemahakuasaan Allah. Sehingga mencintai anak karena Allah, mencintai suami, sehingga ketika masak suami protes, kok kasinan, gak marah, karena masak untuk siapa? Untuk mendapat ridho, bukan ridho jenengan apa ngoten? Suami protes, wasin jenengan. Yang penting Allah itu saya sudah berusaha yang terbaik. Atau kemudian jenengan bilang ini, wis menit ukur dewi mas, ning warung, gak masak. Jadi ujian cinta pada Allah itu ringan atau berat? Berat. Dari hal yang paling ringan seperti itu, insya Allah. Bahkan setiap kuota panjenengan, kuota internet hari ini kan kebutuhan pokok. Bahkan ada anak-anak itu yang rela tidak makan asalkan kuotanya terisi. Artinya kebutuhan pokoknya itu lebih dibanding beras. Maka ketika kemudian orang sudah menjadikan kuota internet itu kebutuhan pokok, kebutuhan asasiyah, al-hajatul asasiyah, maka pada saat yang sama berarti pertanggungjawaban kuota itu pasti juga asasi, juga berat di hadapan Allah. Maka setiap kuota panjenengan habiskan untuk apa? Itu akan ditanya. Kenapa mengupload yang seperti ini? Kenapa nge-like yang seperti ini? Kenapa subscribe yang seperti ini? Kenapa follow yang seperti ini? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus siap dengan alasan-alasan. Makanya kenapa persidangan akhirat itu panjang lama, bersebab satu orang akan ditanya detail tentang alasan-alasan kalian hidup mereka. Untuk jenengan yang tidak bisa memilih, saya yang tidak bisa memilih, kita nggak akan ditanya, Muhammad Hatta, kenapa kamu lahir sebagai laki-laki? Boten pirsa ya Allah, jenengan ingin mentoakan. Nah itu nggak akan ditanya. Tapi Muhammad Hatta sebagai laki-laki ketika kamu menikah menjadi kepala rumah tangga, apa yang kamu didikkan untuk istrimu? Engkau bimbing seperti apa istrimu, anak itu akan ditanya. Kenapa engkau belikan anakmu pakaian seperti ini? Ditanya, Bu. Kenapa engkau pilihkan anakmu tas seperti ini? Saya pilih tas seperti ini ya Allah, karena ini tas yang kata anak saya paling mahal dan teman-temannya belum punya. Ditanya. Kenapa engkau pilih sepatu untuk istrimu untuk sholat itu kok pakai cip-cip? Bukan apa-apa ya Allah, saya nggak pengen pamer ya Allah. Karena banyak orang yang pengen tahu kalau Bu Hatta itu sudah masuk musola, akhirnya saya tandai sepatunya ya. Itu malaikat langsung bilang alasan bohong gitu ya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, setiap yang panjenengan dan saya bisa memilih, di situ pertanyaan akan diberikan. Bahkan minuman. Kenapa di hadapan saya ini ada minuman santri? Karena saya yakin panitia nggak sembarangan.
sudah memilih agar supaya nanti panitia gak ditanya oleh Allah sesuatu yang merepotkan. Karena ada merek yang kalau kemudian kita hadirkan di sini itu akan merepotkan pertanyaan di akhir. Kenapa yang kau pilih ini? Padahal kau tahu seperti ini dan itu. Supportnya pada penjajah misal begitu. Ketika kemudian panjenengan memilih ini, itu akan ditanya panitia majelis taklim kurma ini akan ditanya ketuanya Bu Anis gitu, dan seluruh jajaran. Demikian pula dengan jenengan dan saya. Kenapa kok lebih suka makan ayam apa Bu? Si outlet kecil biasanya rombong-rombong itu. Geprek, crispy atau kenapa tidak pilih yang outlet gede itu dan seterusnya? Itu akan ditanya Bu. Ya Allah, karena saya tahu kalau beli di sana pertanggungjawabannya berat ya. Saya tahu ujung-ujungnya sebagian uangnya kemana. Saya beli di tempat ini ya Allah karena saya tahu. Kadang anak-anak mereka ya Allah, anak-anak bapak-bapak ini, ibu-ibu ini sedang menunggu ayahnya pulang bawa rupiah untuk membayar sekolahnya, untuk membeli sepatu anaknya yang sudah bolong. Loh, kalau sepatu nggak bolong lewat mana kan? Ya sudah jebol dan seterusnya. Coba jenengan kadang kalau mau, apalagi tadi malam hujan Bu ya, lewat depannya Stadion Brawijaya atau lewat depan rumah sakit Gambira, ada ibu-ibu yang tidak muda lagi Bu, jualan jagung. Ada kita itu lewat, ya Allah, ini bisa jadi cucunya sedang menunggu, mungkin bayar sekolah, mungkin bayar pembeli penggaris mungkin. Ya Allah, meskipun tidak butuh ya Allah, kalau ada uang lebih boleh dibeli untuk jenengan bagikan mungkin pada satpam perumahan, pada siapa, pada teman di jalan atasnya. Karena kita merasa ya Allah, betapa panjenengan kau berikan kami kemudahan mendapat rupiah demi rupiah dalam tanda petik ya. Tidak sampai ratusan juta miliaran, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih dibanding beliau kan begitu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk afaq, di segenap ufuk. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri panjenengan kula sami piyambak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanda-tanda ayat-ayat yang kemudian kita sebut dengan fitrah. Kebaikan-kebaikan yang kita sudah punya dititipin oleh Allah, diamanai oleh Allah, meskipun kita belum belajar tentang itu. Sudah pernah kita bahas kenapa kita cinta keadilan, suka keindahan, tersentuh oleh sesuatu yang sifatnya emosional secara syukur atau rasa dan seterusnya. Itu merupakan nilai yang include diberikan oleh Allah sejak kita lahir. Saya dulu pernah punya banyak kucing, sekarang cuma satu. Jadi ketika waktu itu dititipin Allah kucing banyak, mohon maaf, pada saat kucing ini BAB, saya tuh amati benar. Mereka ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah, istilah kita, makan bangku sekolah. Mereka tidak pernah sekolah, mereka tidak pernah belajar, berapa SKS yang ditempuh juga gak pernah ada. Tapi ketika kemudian mereka BAB, setelah BAB ditutup, mereka mengais-ngais pasir untuk menutup BAB-nya itu, gitu betul. Setelah itu belum, tidak cukup itu, dibau. Saya tuh sampai ya Allah, dibau. Setelah itu tutup lagi, dibau lagi, ditutup lagi. Ya Allah, untuk tidak mengganggu makhluk lain di sekitarnya atau orang-orang yang melihara, dibau. Kok kadang orang itu dengan nyamannya buang sampah sembarangan, itu kalah dengan kucing. Sampai ditutup itu, dibawa lagi, ditutup. Dan ketika kucing saya waktu itu ada 5, yang satu BAB, yang berikutnya ada tempat kita beli tempat ini ngantri. Iya Bu, saya tuh sampai ya Allah, ini kok yang suruh ngantri. Ini selesai dia masuk pasirnya ya, dia pasir yang dijual dia masuk. Ya Allah nak, ya boleh. Dan itu gak obrak-obrak, gak dodok-dodok, gak. Padahal jadinya bisa pengen itu mungkin. Tapi menahan ya Allah, saya tuh banyak belajar dari ciptaan-ciptaan Allah yang berkah limpah. Masya Allah.
Manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat di dalam dirimu sendiri. Sekarang tayangan itu, visualisasi segala hal itu semakin canggih. Bagaimana detak jantung, darah yang dipompa berapa galon dalam setiap hari, kita sudah dapat datanya semua, tinggal klik saja. Apalagi sekarang ada kecerdasan artificial, AI. Kita bisa gunakan mesin-mesin kecerdasan tentu dengan validasi referensi. Saya nggak pernah membiarkan ChatGPT, DeepSeek, Grok atau yang lain menjawab begitu saja. Kalau data itu urgent atau penting, selalu saya validasi. Lihat referensi, yang diambil referensi dari buku apa, halaman berapa, dan seterusnya. Dan ketika salah harus kita koreksi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, dan di dalam dirimu sendiri, kenapa engkau tidak melihat? Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai jelas bagi mereka pada akhirnya bahwa Al-Quran itu benar. Yang terakhir, masih ada waktu 5 menit. Ini masih banyak bahasan, kita mungkin baru sepertiga ini kita bahas. Surah Qaf 16. Karena ujungnya nanti kita pengen bahasan kita mengerucut pada ikhtiar agar supaya hati kita itu peka merasakan kebersamaan Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita. Surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami Allah dan seluruh jajarannya aqrabu, lebih dekat, bukan qoroba, bukan qorib, tapi aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, kepada panjenengan dan saya, min hablil warid, Allah itu pun lebih dekat kepada kita dibanding urat leher kita dengan diri kita. Urat leher itu kan ada di balik kulit leher kita, no bun? Allah itu lebih dekat dibanding itu dengan kita. Allah itu tahu detail keseluruhan tubuh kita, aliran darah, detak jantung, bagaimana paru-paru bekerja, ginjal bekerja, memfilter makanan, dan seterusnya. Bahkan pada tingkat seluler, sel yang menyusun tubuh kita detailnya, di situ ada ribosom, mitokondria, dan seterusnya. Allah tahu dan paham. Sehingga kemudian para bunda yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan dekat kepada kalian itu min hablil warid, lebih dari dekatnya urat leher kalian atas tubuh kalian. Berarti demikian dekatnya Allah, sehingga sekali lagi panjenengan kalau berdoa, kalau mohon, mohon seperti kalau kita menginginkan sesuatu dari makhluk, bahkan lebih dari orang itu pun kalau sedang butuh biasanya akan datang ke panjenengan dengan pundak turun. Kalau sedang butuh, benar nggak? Pundaknya turun, wajahnya melas, dipasang wajah melas sebelum datang ke rumah jenengan, bawa berambang dilihat. Setelah itu ditundukkan wajahnya. Kita kepada Allah teramat sangat banyak kebutuhan kita pada Allah. Maka kita mohon kepada Allah dengan bahasa yang memang menunjukkan kita butuh, kita pengen, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kefakiran kita, sambil kemudian kita memahami ayat ini. Allah itu dekat. Kalau dekat nggak usah bengok-bengok, sudah serius. Kita minta kepada Allah seperti orang yang tadi saya sampaikan pada saat di Arafah, wukuf itu seperti orang yang ngobrol. Jadi kalau jenengan dan saya dengan bahasa yang jenengan paham, saya paham, mohon kepada Allah. Cuman kalau doanya pas formal begitu, kalau saya mimpin atau saya jadi imam, tidak selalu bisa seperti itu, karena mungkin nanti akan dilihat makmum agak aneh gitu. Ini Ustadz kalau mohon sama Allah gini-gini gitu. Tapi kalau sedang sendiri, kadang itu kita, ya Allah, ini hamba ini butuh panjenengan, ya. Hambamu ini lemah, ya. Rasul itu ekspresif sekali. Kadang mengangkat tangan sangat tinggi, kadang depan dada, kadang memegang dada sebelah kiri. Kadang kemudian beliau menggenggam burdahnya dan seterusnya. Artinya sangat ekspresif untuk menunjukkan dekat. Allah itu dekat saja. Ya tentu tidak seperti orang baca puisi, ya Allah, saya mohon, kan nggak begitu. Deklamasi, tunjukkan ya Allah.
jenengan ampuni saya. Kadang saya sebut nama saya, Allah Muhammad al-Laini Qadha ya, jenengan sepunda ya, jenengan maafkan, jenengan bersihkan ya, dan seterusnya. Jadi min hablillah, karena Allah lebih dekat dibanding orang lain. Baik para bunda yang dirahmati Allah, tepat di pukul 9.30, 31 di sana. Ada yang mau disampaikan? Belum kenal lagi. Baik, kalau tidak ada para bunda yang dirahmati Allah, kita tutup dengan munajatin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan suratul Fatihah. Ini surat yang menunjukkan Allah cinta kita dan kita cinta Allah. Karena surat ini terbagi menjadi dua, bagiku kata Allah dan bagi hamba. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sahil umuran, ya Allah, panjenengan mudahkan seluruh urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Wahasil maqasidan, dan sampaikan kami atas maksud dan tujuan hidup kami dan penciptaan kami. Balikna ilaika ya Allah, dan kami mohon panjenengan terima seluruh amal kebaikan kami. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Jadikan kami ya Allah senantiasa mengidolakan Nabi-Mu Rasul, mendorong dan menguatkan kami untuk mengikuti jalan kehidupan beliau, jalan dakwah beliau, jalan ketaatan beliau, hingga kelak kami dapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, panjenengan ampuni dosa khilaf kesalahan kami, dosa khilaf dan kesalahan kedua orang tua kami, ayahanda kami, bunda kami, Allah, bersihkan ya Allah. Tempatkan beliau berdua di tempat terbaik di sisi panjenengan, dalam keadaan ridho dan panjenengan ridho atasi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ya Allah, panjenengan anugerahkan atas kami pasangan hidup, anak keturunan dzurriyyah yang qurrata a'yun, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami, menenteramkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan kami mohon ya Allah, Engkau jadikan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang baik, pemimpin bagi orang-orang yang benar, pemimpin bagi orang-orang yang soleh. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami, dzurriyyah kami penegak salat, menjadi hamba-hamba yang menjadikan salat sebagai kebutuhan hidup kami ya Allah. Dan jadikanlah sholat itu kelak pelindung bagi kami di yaumil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Jazakumullahu khairan katsiran, bila taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.